Saya awali dengan kesaksian saya, saudara. Saya adalah istri dari Pastor Rex yang menjadi suami saya 8 tahun yang lalu. Tuhan membawa kami pelayanan di Surabaya. Hari ini menggembalakan di Gereja Kingdom of God Surabaya. Saudara sudah tahu. Tapi hari ini saya mau berbagi tentang kisah saya. Di tahun 2022, saya dan suami mengalami satu musim seperti lagu tadi, musim yang baru. Sebelumnya waktu kami di Surabaya, kami mengalami banyak sekali hal yang tidak terduga, banyak keajaiban Tuhan yang tidak bisa saya ceritakan karena terlalu banyak sekali. Jadi kami melayani dengan banyak sekali bagi orang mungkin yang mimpi orang lain, tetapi itu kami alami. Seiring berjalannya waktu, kami ada di kenyamanan, seakan-akan pelayanan terlihat nyaman-nyaman saja. Jemaat dan itu pertumbuhan gereja dan lain-lain. Nah ini videonya kita saksikan dulu. Bagi banyak orang mungkin semakin tidak enak, ya kami akan pergi ke situ kalau Tuhan suruh. Jadi sejak kami menikah, kami selalu dibawa Tuhan melayani hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Melayani orang miskin, melayani orang yang tidak bisa makan. Itu pelayanan kami sejak pertama kali kami menikah sampai hari ini. Banyak sekali yang kami lihat. Banyak sekali mujizat, banyak sekali keajaiban. Banyak sekali orang-orang yang mungkin mereka merasa kayak seperti kami datang di India, mereka berasa kami memberkati mereka. Padahal ketika kami datang, kamilah yang diberkati oleh mereka, saudara. Itu sebabnya saat Tuhan taruh hati untuk Bali, kami rindu membagikan bahwa misi itu luar biasa. Misi Tuhan itu luar biasa tentang hati Tuhan, tentang jiwa-jiwa, saudara. Kalau saudara tahu kenapa Yesus datang, dia selalu suka dengan orang miskin. Di mana ada orang miskin, dia akan kasih mujizat di sana. Bukankah saudara baca Alkitab ada 5 roti 2 ikan? Murid-muridnya bilang, ayo suruh pulang. Yesus bilang, enggak. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Saat COVID Delta datang, saat itu kami pelayanan di Kingdom of God. Tuhan taruh hati juga memberi makan. Selalu tentang orang miskin, memberi makan.
Karena Tuhan punya tujuan ketika kita hidup, saudara. Ketika Tuhan taruh hati untuk memberi makan, bagi banyak orang mungkin akan menolak karena pelayanan seperti ini kami tidak dapat apa-apa. Pelayanan yang tidak akan mendapatkan untung secara keuangan. Tetapi saya bersaksi kepada saudara, hidup kami tidak pernah tambah miskin ketika kami melayani orang-orang. Hidup kami tidak pernah karena orang yang memberkati kami, tapi karena Tuhan memberkati kami. Saya bersaksi kepada saudara bahwa tidak akan pernah miskin orang yang memberkati orang miskin. Atau orang kekurangan, atau orang apapun itu. Saya melihat hidup saya, saudara. Dari sejak awal, kadang ya memang sulit karena daging kita yang mau dimatikan. Kita mau yang fokus ke diri kita. Tetapi contohnya saudara, waktu kami ke India, itu salah satu perjalanan yang tidak akan pernah saya gantikan dengan apapun. Ada juga sebenarnya video berikutnya yang kami baptis orang-orang di sana. Malam-malam ada videonya, tapi mungkin tidak kelanjut yang tadi. Ada video-video yang sangat memberkati. Saya bagikan ini kepada saudara untuk kita sama-sama menangkap hati Tuhan. Nanti mungkin akhir khotbah suami saya boleh diputar, itu ada lagi video yang kami baptis orang. Di sana tidak perlu kami berkata-kata tentang Yesus karena suami saya pun dan saya itu tidak jago bahasa Inggris. Kami harus ditranslatekan ke bahasa mereka. Tetapi yang terjadi terkadang senyuman kami itu sudah bisa bilang, saya mau dibaptis. Ada satu, kami bawa 2 orang anak, Siska yang tadi menari di sini dan Riksi. Ada satu bapak yang dia selama ini menolak Yesus sama keluarga besarnya. Tetapi ketika kami datang, waktu kami dijamu makan di sana, makan siang nasi biryani, datang ke rumah mereka, saudara. Bapak ini tersentuh hatinya cuma karena senyuman dari anak kami, yaitu yang kami bawa Riksi. Dan dia bilang, boleh nggak saya dibaptis Tuhan? Dan bagi orang-orang di sana itu, mana mungkin dia mau menerima Yesus. Tapi tahu nggak saudara, kasih itu menyentuh sampai hatimu yang paling dalam. Kasih itu adalah senjata terbesar di dunia ini. Kasih itulah yang akan memenangkan Bali bagi kemuliaan Tuhan. Kasih itulah yang akan memenangkan keluarga kita, saudara. Hati Tuhan adalah tentang kasih. Sangat memberkati kalau saudara melihat nanti videonya. Dan Tuhan membawa kami di mana-mana itu perjalanan kami tentang bagaimana orang-orang hari-hari ini, saudara. Cukup kita tahu bahwa ini sudah akhir dari segalanya, akhir dari akhir zaman. Banyak orang bilang kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya Tuhan akan datang atau kita meninggal dan lain sebagainya. Tahun yang lalu ada leader dari gereja kami, teman baik suami saya, yang hari Minggu kami masih makan bersama. Tiba-tiba dia, karena dia pengusaha di Maumere, dia kembali ke Maumere, kami dapat kabar dia meninggal. Tidak ada yang tahu, sampai kita shock. Dan di situ saya diajari, Tuhan, berbahagialah, kesempatan kita kayak hari ini kita masih kumpul bersama menyembah Tuhan. Teman kami itu tidak bisa, Pak Fendi namanya. Dan saat itu saya mendapat satu hati kayak, oke Tuhan, apapun selama masih ada waktu, ajar kami untuk berbagi. Ajar kami untuk memberi. Mungkin saudara bilang, saya tidak kaya, bagaimana saya mau memberi? Saya ini makan saja pas-pasan. Tahukah saudara, Yesus itu memuji satu ibu karena dia memberi persembahan yang bagi orang sedikit. Yang janda saudara, dia memberi dengan kesungguhan hati. Karena sebenarnya memberi bukan masalah engkau kaya atau miskin. Tetapi apakah ada hati yang mau engkau persembahkan Tuhan? Ini mungkin saya enggak punya uang, saya cuma punya baju. Atau saya mau punya tenaga, atau saya punya waktu untuk berdoa. Atau saya punya apa saudara? Karena pelayanan kami, kalau saudara lihat selalu dimulai dengan bukan dengan banyak, selalu dengan sedikit. Dapur umum yang kami ada juga di Surabaya,
Kami mulai dengan beras yang sedikit di rumah kami. Yang 5 kilo saya mulai itu saudara. Saya cuma cukup menangkap, oh saya mau memberi, saya mau berbagi. Saya mau hidup saya ini jadi berkat. Selama masih ada kesempatan. Dan saudara tahu, ketika kami memulai dengan yang sedikit. Waktu itu kami cuma datang ke Surabaya. Kami dipinjamkan apartemen, tinggal di apartemen itu. Saya mulai masak di sana. Banyak orang berpikir bahwa kita memulai dengan yang besar. No. Jangan pernah memulai dengan sesuatu yang kelihatannya, oh saya kaya dulu baru saya memberi. Enggak, dari apa yang ada di tanganmu. Bukankah Tuhan memakai apa yang ada di tangan anak kecil? 5 roti, 2 ikan yang kelihatannya sepele dan dia jadikan berlipat kali ganda dan mujizat terjadi. Hari-hari ini saudara, saya ingin cuman membagikan sedikit saja tentang apakah saudara mengenal Tuhan. Waktu 2022 saudara, disitulah Tuhan memproses saya. 1 tahun, hampir 1 tahun saya sakit sekali, tidak berdaya. Cuma tidur di tempat tidur. Karena waktu itu ternyata saya dapat sakit tumor bagian otak. Sudah masuk ke sampai, kalau saudara tahu telinga saya sebelah kiri sudah sempat tuli, tidak bisa mendengar. Dan itu susahnya minta ampun. Orang bilang apa, saya cuman seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa yang mereka sedang bicarakan. Dan apa yang terjadi, Tuhan itu sepertinya mau memurnikan saya. Sepertinya saat itu ada pertanyaan. Banyak kali intimidasi dari iblis datang. Apakah Tuhan masih baik? Apakah Tuhan masih luar biasa dalam hidupmu? Tapi saat kesakitan itu datang, suami saya saksinya. Saya di kamar hanya bisa mengangkat. Saya tidak pernah bilang Tuhan apapun itu. Saya hanya bilang, I know my God, I still love you. Saya tetap mencintai Tuhan. Saya masih, waktu itu kami dipercayakan ada satu sekolah misi di Jakarta. Saya masih bolak-balik saudara mengantar tamu-tamu. Karena hari itu saya bilang, Tuhan boleh enggak Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan hidup, karena menurut dokter harusnya Januari 2023 saya sudah meninggal. Waktu itu kami ada perjalanan ke Turki, dokter sampai melarang kami, nggak boleh ke Turki. Di sana kamu nggak tahu nanti ada dokter atau tidak. Kamu harus segera dioperasi di Penang, Malaysia. Waktu itu saya dioperasi saudara. Kami dicegat padahal sudah ada perjalanan pelayanan. Tetapi apa yang terjadi yang saya mau bilang malam hari ini. Dulu saya berpikir berkat itu adalah ketika saya dapat banyak hal. Dapat banyak uang, banyak mobil, banyak apapun itu. Kami sudah ada di titik hari ini. Saya merasa berkat itu lebih dari itu. Berkat itu adalah mengenal siapa Tuhan. Waktu saya sakit tumor saudara, saya bisa merasakan bahwa wow, inilah indahnya kalau kita anak Tuhan. Sekalipun saudara dalam badai apapun, dia berjanji, dia bersumpah tidak akan meninggalkanmu. Sekalipun keluargamu seakan-akan, aduh ini tidak ada harapan. Tetapi di situ saya merasakan berkat Tuhan itu melimpah. Saya dioperasi 15 jam saudara. Dan dokter bilang, kamu seharusnya, saya tidak tahu ya, tidak bisa tanggung jawab. Karena ini kan sudah, kapan-kapan saya kasih putar video saya sakit saudara. Dia sudah, sampai saya tidak bisa nafas. Saat saya bangun ada selang di sini, ada selang di sini, di sebelah sini selang yang besar-besar. Dan selang-selang itu masih terhubung di otak saya. Sampai saya keluar dari rumah sakit. Saya cuma menjerit, Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup, saya akan terus melayani Tuhan. Saya akan terus pakai hidup saya jadi berkat. Itu saja tujuan saya hari ini. Bahkan kalau saudara mungkin dalam pelayanan hari-hari ini, engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kejarlah mengenal Tuhan. Kejarlah mencintai Tuhan saudara. Bahkan dalam proses masalahmu, mungkin akan ada musim yang baru ketika engkau dibawa Tuhan. Seperti lagu tadi, kita akan memberkati banyak orang. Tapi selama kita masih hidup, yang Tuhan taruh hati saya untuk ingatkan selalu, proses itu enggak apa-apa. Yang penting kau berjumpa dengan Tuhan di situ.
Masalahmu hari ini enggak apa-apa. Akan ada musimnya juga engkau akan melewati itu, toh lewat juga. Tetapi nanti apakah engkau mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan jangan lupa saudara, hidup ini bukan hanya tentang kita. Tetapi tentang hati Tuhan juga, tentang memberi, tentang menabur, tentang berbagi. Itu hidup kita, itu tujuan kita. Dan senjata terbesar dalam hidup ini adalah pengampunan. Puji Tuhan September tahun berapa ya yang? Setahun atau 2 tahun lalu kami periksa dokter kami periksa lagi. Dokter itu sampai bilang begini, harusnya saya waktu selesai operasi masih ada 2 cm saudara. Yang harus dioperasi nanti. Tetapi waktu itu dokter bilang, ini sudah kabur. Tumornya sudah gak ada. Tumornya sudah hilang. Makanya kalau saya hidup, saya tahu itu karena Tuhan. Dan untuk menyuarakan bahwa selama masih ada kesempatan, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan.